Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Ego. Buat saudara seiman dan seislam Akang dimanapun kalian berada, semoga dalam kehidupan kalian semua selalu diberikan berkah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini Akang akan mengijazahkan atau memberikan sebuah keilmuan, yaitu bagaimana caranya mendapatkan khodam tingkat tinggi. Namun hakikatnya hanya kepada Allah lah kita meminta, bukan kepada makhluk lain, entah itu bangsa jin, setan, iblis, khodam ataupun malaikat. Jadi apabila kita menginginkan sesuatu perlindungan atau penjagaan, bukan kepada khodam, melainkan sama Allah. Nah, disitulah nanti Allah akan memerintahkan kepada makhluk-makhluknya yang bukan sejenis dengan kita, entah itu khodam berbangsa jin atau berkelas malaikat. Jadi pelantara khodam itulah yang akan menjaga kita nantinya, itu pun karena Allah, bukan karena khodam ya. Karena intinya sebelum daripada hakikat, kita harus melalui syariat dulu. Oke, langsung saja saudara seiman dan seislam Akang, simak baik-baik untuk mendapatkan khodam bertingkat tinggi. Tapi mohon maaf, ini hanya khusus muslim ya. Non muslim sepertinya tidak bisa, karena ini ada beberapa kalimat-kalimat ayat suci kitab Al-Qur'anul Karim. Jadi langsung saja, untuk mendapatkan khodam tingkat tinggi dengan versi Akang ini secara hikmah maksudnya, yang pertama tentunya kalian tidak boleh lepas meninggalkan kewajiban kalian, yaitu sholat daripada 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian menjalankan hajat ini, mau siang atau malam, kalian tidak boleh lepas daripada wudhu. Misalnya kita habis makan, habis minum, ngopi, dan lain-lain, tetap harus bersuci kembali, berwudu ya. Dan ini amalannya. Kalau untuk mulai itu akan sarankan antara 2 hari, hari Selasa atau hari Jumat. Dilakukannya 1 minggu berturut-turut, minimal itu 1 minggu. Tergantung orangnya ya, masing-masing. Kalau untuk pengijabahan terkabulnya hajat kita, ada yang cepat, ada yang sebentar, ada yang kurang dari 1 minggu, ada yang lebih. Jadi pada intinya sesuatu yang kita inginkan agar terijabah itu kita lakukan secara istiqomah. Istiqomah itu rutinitas, disiplin, kontinu, tidak ada bolong-bolong. Jadi langsung saja, ketika kalian ingin mulai ya, misalnya malam Selasa, sebelum kalian mulai itu kalian harus mandi tobat dahulu. Ini tidak memakai acara puasa, entah itu puasa biasa, puasa ruh, puasa muti dan sebagainya. Ini hanya biasa, ini hanya berzikir saja metodenya. Tapi insya Allah Allah akan kasih apa yang kita mau, yaitu khodam bertingkat tinggi. Yang pertama, oke kita lanjut ya. Yang pertama, setelah kalian mandi, tobat, lalu kalian siapkan kamar khusus untuk haulat ya. Sebab di dalam al-hikmah itu tidak ada yang namanya ritual, tidak ada yang namanya sesajen dan lain-lain. Namanya haulat. Ketika kita ingin haulat, jangan lupa disunahkannya oleh kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memakai wangi-wangi, tapi non alkohol ya, entah itu minyak melati, minyak kasturi putih, kasturi kijang dan lain-lain. Oke, langsung saja. Setelah kalian mandi, tobat, lalu kemudian kalian sholat tobat terlebih dahulu 2 rakaat. Setelah sholat tobat, lalu kemudian kalian sholat hajat. Setelah sholat hajat, kalian salam gaib ya, seperti yang sudah akan jelaskan di video-video sebelumnya untuk salam gaibnya. Tapi ya alangkah baik lagi akan jelaskan seperti ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah,
Assalamualaikum ya wali Allah, Assalamualaikum ya rijalul ghaib, Assalamualaikum ya ahlil ghaib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu salamnya. Jadi setelah salam gaib, kemudian kalian langsung bertawasul atau hadarat. Untuk urutan tawasul itu sebisa dan semampu kalian. Pada intinya dari Nabi Muhammad dulu, kemudian sahabat, malaikat, para wali dan lain-lain. Termasuk diri kita sendiri, ya. Dan apa itu zikirnya? Setelah kalian bertawasul, memberikan hadiah, semuanya sudah selesai termasuk diri kita. Zikirnya adalah surat Al-Fatihah, yaitu 1000 kali. Ya, ini metodenya hanya zikir. Yang pertama, yang kedua surat Anas 1000 kali. Memang kedengarannya lumayan banyak ya jumlahnya, tapi kalau orang ada niat, yakin, berikut kesabaran, insya Allah jumlah tersebut tidak apa-apanya dibanding keinginan dan kemauan kita. Lakukan ini terus menerus setiap hari, minimal 7 hari dan maksimalnya bebas berturut-turut sampai kita sampai kemauan kita terwujud, yaitu memiliki qadam tingkat tinggi. Jadi syaratnya kalian tidak boleh lepas sholat. Yang kedua harus berwudu, artinya tidak boleh lepas wudu. Kalau kalian habis makan, habis ngopi, langsung kemudian berwudu, tidak boleh lepas wudu ya hari-hari kalian itu. Ini tidak puasa, metodenya hanya zikir saja setiap malam. Itu untuk hajat ya, sholat hajatnya tiap malam surat Al-Fatihah 1000 kali, Anas 1000 kali. Lalu setelah kalian sholat, sebelumnya kalian siapkan dulu air 1 gelas di depan, biar setelah selesai zikir nanti air tersebut kita minum, lalu kemudian usapkan ke muka, sisanya kita buat campurkan ke bak mandi. Namun hakikatnya setelah selesai haulat meminum tersebut, hendaklah kalian meminta kepada Allah tentunya ya. Ya Allah, contohnya, ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyerahkan kehidupan dan kematianku. Hanya kepadamu aku berlindung. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah aku sesosok khodam yang berilmu tingkat tinggi, semacam mana khodam itu yang diizinkan olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah. Akang rasa itu sudah cukup ya sebagai contoh. Jadi lakukan ini terus menerus, dan insya Allah entah cepat atau lambat khodam itu pasti akan menemuimu. Biasanya tidak langsung, tapi tergantung orang-orangnya ya yang melakukan haulat tersebut. Ada yang langsung berwujud, ada yang melalui suara dulu, ada yang melalui lewat mimpi. Pokoknya sebelum kalian ketemu secara langsung dan berkomunikasi dengan khodam tersebut, akan sarankan kalian tuh jangan berhenti. Lalu andai pun sudah tercapainya keinginan kita, sudah terwujud itu khodam di depan kita, ingat satu kuncinya, jangan takut. Ketika kita ingin berbicara itu tidak sanggup atau tidak bisa apa-apa, terus berzikir di dalam hati, minta sama Allah, ya Allah, agar kita sanggup untuk bicara, bisa berbicara, dan jangan sampai sesekali kita terpengaruh atau terpancing dengan khodam tersebut ya. Jadi intinya itu, jangan takut, karena segala sesuatu apapun itu tidak ada yang kebetulan, itu pasti atas izin Allah. Mungkin hanya ini yang bisa Akang sampaikan buat saudara seiman dan seislam Akang. Apabila ada sesuatu yang kurang dimengerti atau yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya, di channel ini, channel Akang, atau langsung bisa telepon lewat Akang, WA, tidak apa-apa. Pada intinya adalah saling berbagi, saling mengasihi, yang disebut siling asih, siling asuh, siling asah. Sebab hakikatnya ilmu itu wajib untuk diamalkan. Ini bukan suatu paksaan, ini hanya penjajahan ilmu. Bagi yang yakin, bagi yang percaya, silahkan monggo. Tapi
Tapi kalau tidak yakin, tidak percaya, ya ini bukan suatu paksaan. Mudah-mudahan apa yang kalian tuju ingin mendapatkan khodam tingkat tinggi itu bisa terlaksana dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja ya yang bisa akan sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang salah daripada ucapan Akang mohon maaf seluas-luasnya. Sikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.